Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kedua. Ini tadi Nurse Dian luar biasa ya. Kalau PPI itu emang gak ada habisnya pembahasannya ya. Makanya ini udah hampir 2 jam ya. Jadi biarin aja. Kalau PPI emang seru ya. Tapi gak apa-apa. Nanti kalau memang masih ada yang perlu didiskusikan ya, Nurse Dian ya bisa WA ya. Dan kita juga sampai besok ya. Jadi bisa disimpan pertanyaannya. Oke, materi kedua ini developmental care. Baru dengar atau udah pernah dengar? Baru dengar? Bener. Alhamdulillah kalau baru dengar. Kayaknya Bu Mega doang yang baru dengar ya. Udah dengar ya Bu? Apa baru? Udah lama ya? 2014 ya. Oke. Ya. Nah, kenalan dulu katanya, kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, boleh dilihat, boleh disimpan ya nomornya ya. Tapi jangan untuk cari tempat ya, Bu Mega. Pusing saya Indonesia, WA saya, telepon saya, cari tempat gitu ya. Karena memang, rumah sakit kami kan beda dengan rumah sakit yang lain karena ada tambahan N-nya, RSUPN. Mungkin kalau ada RSUP ada Persahabatan, RSUP Pertamina ada ya. Jadi bedanya N-nya itu bukan Nur Hayati ya. N-nya itu nasional. Nah, itu yang membedakan dari rumah sakit lain. Jadi semuanya maunya ke RSCM ya. Cuma kan kita ada kapasitasnya. Nah, itu makanya dengan adanya pelatihan in-house training ya, kami dari tim RSCM jika ada update ya ilmu gitu ya, mungkin yang habis dari luar negeri ya, kami tuh dari tim perawat perinatologi RSCM ini sering diajak ke luar ya gitu. Jadi ya habis tadi ada N-nya itu, masa saya banding rumah sakitnya bandingnya sama rumah sakit Hasan Sadikin sama rumah sakit mana gitu kan, nggak level lah istilahnya gitu ya. Jadi kita harus banding ke luar gitu ya. Nah, Nurse Dian ke Australia, saya ke Jepang, terus ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Singapura, ada yang ke mana gitu, kita bagi-bagi ya. Mudah-mudahan sih nanti ada yang ke India ya. Jadi mudah-mudahan lah ya. Nah, itu semua ilmunya dikumpulkan semua, terus kita bagi ke teman-teman seluruh Indonesia ya. Jadi jangan bosan-bosan nanti ketemu Mas Dian, ketemu saya, ketemu tim yang lain ya. Karena memang kita tujuannya untuk berbagi yang memang teman-teman untuk update ya. Seperti itu. Oke, nah ini alamat emailnya. Oke, nah ini saya waktu di Jepang ya bersama Proprina. Nah, ini tujuannya peserta mampu memahami konsep developmental care dan menerapkannya dalam asuhan sehari-hari ya. Nanti kita lihat apa sih ini ya, ini barang apa ya, developmental care. Oh, saya tanya dulu, yang memang di ruangan ini ruangan ICU semua ya, Bu Mega? Campur. IGD ada. Yang NICU-nya ada berapa orang? Boleh angkat tangan? Perina NICU, ya, namanya Perina NICU ya? Iya, ada berapa orang coba? Ya, yang angkat tangan. Enggak apa-apa, nggak ditanyain kok. Ya, hampir separohnya ya. Terus IGD ya. IGD ada IGD. Ya, ini perawat atau bidan? Perawat ya. Bidan ponek ya. Ya, ponek ada 5 ya. Ada berapa? Oh, 5 yang datang, harusnya 6 ya. Terus yang lainnya ada dari mana, Ibu? Mana? Nifas. Oh, Nifas tapi perawat apa bidan? Oh, perawat. Terus ada lagi? Oh gitu, nama ruangannya perinatologi sama perinatologi NICU ya Bu Mega ya. Oh, levelnya berarti terpisah ya. Level 2, level 3. Oh gitu, baik. Nanti saya tadi udah bisik-bisik sama Bu Mega nanti saya pengen lihat ruangannya sama Nurse Dian ya. Habis selesai materi hari ini pengen tengok-tengok lah, pengen ngeliat ya. Boleh nggak? Bukan audit kok, bukan, Enggak, kita nggak ada audit, nggak bawa penilaian. Saya, oh ini Bu malu Bu, ini ruangan kita. Enggak seperti itu. Kita nggak akan langsung nilai, oh ini ruangannya jelek gitu. Enggak, ya kita berbagi. Oke, nah nanti terkait ini juga ya, developmental care nanti saya mau lihat di ruangannya.
Oke, tujuan khusus peserta mampu menjelaskan pengertian dan prinsip dasar developmental care, menjelaskan tujuan developmental care, memahami cara melakukan developmental care. Nah, ini dulu nih. Kita lihat dulu gambar ini ya. Bayinya kenapa ya? Boleh dikasih pendapatnya? Bayinya lelah. Terus apa lagi? Kurang nyaman kenapa? Posisinya apa? Nestingnya kecil. Terus apa lagi? Apa lagi? Kalau menurut dari pendapat teman-teman ini sebenarnya bagus nggak sih posisi kayak gini? Enggak, kenapa enggaknya? Kayaknya bayinya lagi tidur kok. Enggak lagi berdiri. Ya gimana? Enggak bagus ya? Enggak nyaman. Oke, kalau yang sebelah kanan ini bayinya kenapa ya? Sedih. Enggak ada air matanya. Ini kenapa nih dahinya nih? Apalagi mikirin banyak utang ya? Apalagi mikirin ini perawatnya, galak banget sih, berisik lagi ya, gitu ya. Jadi ini juga nggak nyaman ya, silau ya. Ada yang bilang tadi silau ya? Ya, bisa silau. Oke, terus kalau yang kanan bawah, kenapa nih bayinya? Lagi santai kayak di pantai gitu ya. Ini bagus nggak posisi kayak gini? Enggak. Kalau di sini pakai nes juga ya? Ya, nesnya digulung-gulung pakai kain bedongan ya. Oh ya, udah bagus berarti. Nanti kita lihat ya. Oke, kalau yang kiri bawah, ini lagi kenapa ya? Lihat. Kalau bahasa Betawi ngulet ya. Apa sih ngeliat gitu? Kenapa ini ya? Ada apa ini? Lagi ngeledekin perawatnya kayaknya nih. Ya, ini bagus nggak posisinya? Kurang juga ya. Oke, jadi pertanyaan ini udah dijawab nih, dia lagi bingung nih. Aduh, ini bayi kenapa sih? Gitu ya. Ini contoh-contoh nanti kita lihat seharusnya bagaimana sih ya posisi bayi atau ini ekspresinya kenapa gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini nih kayaknya ada made in rumah sakit sini enggak? Enggak ada ya, enggak ada stempelnya ya. Ya, ini jangan sampai seperti ini nih. Jadi dari tadi gambar-gambar yang tadi itu bisa salah satunya penyebabnya bisa terjadi apa nih? Posisi bayi yang salah itu bisa juga menjadi, kalau kelamaan tidak dirubah, lama-lama jadi apa? Kalau kayak pasien yang ini apa namanya? Kalau yang kontraktur ya apa? Kontraktur sih apa ya? Jadi ya nggak bisa ini, jadi posisi seperti itu aja gitu, jadi kayak kaku gitu ya. Tapi ini juga ditambah lagi dengan penyakit yang lain, memang kayak hipoksia yang lama ya. Ini jangan sampai seperti itu ya. Oke, nah pendahuluannya angka kelahiran bayi prematur ini masih sangat tinggi, benar atau enggak? Merasakan nggak? Kalau di sini bayinya lahirnya paling kecil berapa beratnya? 800 gram ada. Ada. Berhasil? Udah pulang bayinya? Ada yang berhasil, ada yang enggak. Pulangnya kemana nih? Ada yang ke rumah ya, alhamdulillah kalau ke rumah ya. Oke, jadi pasti kalau bayi prematur akan dirawat ya, dirawat. Jadi di ruangan namanya NICU ya. Nah, ini adalah merupakan tempat yang penting untuk bayi prematur yang sekaligus merupakan tempat yang berbahaya. Karena apa? Karena karakteristik ruangan tersebut. Nah, nanti apa tuh bahayanya? Nah, bahayanya di ruangan itu, di NICU, ini bisa menyebabkan bayi prematur mengalami resiko krisis perkembangan, ya. Oke, nah ini luarannya nih, luaran. Kalau makin bayinya makin kecil usia gestasinya, pasti akan makin besar presentasinya untuk bayinya terjadi resiko cacat fisik dan intelektualnya, ya. Jadi makin kecil ya usia gestasinya. Nah, kalau sudah lebih dari 32 minggu sih kita harapkan kemungkinan kecil ya untuk terjadi kecacatan fisik dan intelektualnya. Ini menurut ini ya tahun 1992 ya, MacArthur. Nah, ini definisinya ya. Developmental care merupakan perawatan bayi yang bertujuan untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan melalui
pengurangan stresor lingkungan dan prosedur perawatan ya. Ada juga referensi lain itu adalah intervensi yang berkontribusi dalam memberi dukungan behavior organization individu neonatus itu sendiri individual ya, meningkatkan stabilitas psikologis, melindungi ritme tidur dan membantu pertumbuhan dan maturasi bayi ya. Jadi ini definisinya. Sebenarnya banyak teman-teman bisa nanti searching ya, developmental care itu apa aja definisinya. Nah ini tujuannya. Yang pertama ini tujuannya bisa menurunkan tingkat stres ya. Tingkat stres pada bayi ya, meningkatkan upaya recovery dan konservasi energi. Jadi kita harapkan pada saat nanti developmental care nanti kita lihat teorinya apa aja sih ya yang bisa kita lakukan untuk menurunkan tingkat stres pada bayi ya, apa aja. Nah ini tujuannya juga tadi ya, jadi bisa meningkatkan konservasi energi. Jadi kalau bayinya nggak stres, bayinya tidur tenang, nyaman, bayinya pasti akan apa? Akan pertumbuhannya akan baik, akan optimal ya. Jadi kalau misalnya jadi nggak dipakai energinya untuk nangis, untuk kalau stres kan tadi meringis ya, bayinya meringis. Terus kalau bayinya yang bisa nangis itu kan akan dipakai tuh dia untuk nangis itu untuk istilahnya dipakai energinya, tenaganya. Nah kalau misalnya dipakai terus, nangis terus, stres bayinya pasti akan nggak tumbuh bayinya ya. Jadi kita harapkan bayinya dikurangi stresnya, terus diminimalkan misalnya bagaimana sih mengurangi nyeri pada bayi ya. Nanti kita ada trik-triknya. Oke, yang ketiga ini perawat memahami isyarat perilaku bayi ya. Jadi kita harus tahu jangan sampai nanti kayak tadi ada tanda-tanda bayi istilahnya stres. Nah ini kenapa sih bayinya? Jadi makin banyak kita melihat ekspresi wajah bayi, apalagi dengan jam terbangnya yang lama ya, istilahnya yang sudah di atas 10 tahun, itu pasti tahu tuh ekspresi wajah bayi yang oh ini bayinya nggak nyaman, nih bayinya stres gitu ya. Tapi kalau yang mungkin masih setahun 2 tahun masih belum banyak pengalaman lah ya, apalagi yang belum punya anak ya. Tapi kalau yang sudah punya anak terus ditambah lagi dia sudah lama yang ngelihat ya, itu ekspresinya pasti akan tahu nih, memahami isyarat perilaku bayi. Nah yang keempat, pendukung orang tua dalam berperan sebagai perawat utama. Nah kalau di sini bagaimana? Apakah jam besuk bebas atau ada jamnya atau bagaimana? Ada jamnya. Untuk orang tua sama ada jamnya. Pernah nggak dilibatin orang tua dalam merawat bayinya? Pernah. Merawat apa? Diajarkan tentang apa? Ngasih minum. Terus apa lagi? PMK. Terus apa lagi? Itu dibatasi waktunya. Misalnya jam sekian Bu datangnya gitu. Oh saat jam berkunjung. Di sini berapa kali jam berkunjung? Jam berapa aja? Siang dan sore. Oh gitu. Di luar dari itu nggak boleh masuk orang tuanya. Oh kecuali kalau ada perburukan, kecuali kondisi tertentu. Oke. Ya ini kebijakan rumah sakit masing-masing ya. Tapi sebenarnya kalau khusus di neonatus ya, khusus di bayi itu orang tua ya itu sebagai pengasuh utama. Jadi kita harapkan orang tua itu terlibat dalam perawatan sehari-hari. Jadi tidak dibatasi. Ya itulah namanya family center care. Ya di luar negeri saya waktu ke Jepang ya bersama Proprina, Dr. Lili dengan tim di RSCM itu di sana tidak dibatasi kapanpun orang tua mau datang silakan, kecuali jangan sampai jam 1 malam, jam 2 malam, jam 12 ya. Maksudnya batasin malamnya itu ya maksimal jam 8 lah ya. Tapi dari pagi, siang, sore, malam kalau dia mau ada di samping di samping bayinya nggak apa-apa. Seperti itu. Mungkin dia ada waktu hari liburnya hari Sabtu misalnya. Nah bayinya dirawat di NICU. Dia datang dari pagi. Paling keluar nanti cuma makan aja atau minum atau ke toilet gitu ya. Nanti balik lagi nggak masalah. Gitu. Balik lagi nanti terkait PPI itu boleh Bu keluarganya bolak-balik. Intinya apa tadi yang Mas bilang? Cuci tangan, udah itu aja. Iya,
Seperti itu. Jadi kalau di kami di RSCM tidak dibatasi. Ya kecuali kalau misalnya satu ruangan itu ada tindakan pembedahan. Di kami itu untuk leveling pelayanannya sebenarnya udah 3C ya, harusnya udah 3C. Kan kalau level pelayanan itu 3 itu ada 3A, 3B, 3C. Nah di kami itu udah sampai 3C sebenarnya ya. 3B, 3C. Karena apa, kita sudah ada namanya operasi bedside ya. Jadi operasinya itu ya di ruangan NICU, nggak dibawa ke kamar operasi. Jadi dokternya, tim semuanya, ya tim pembedahan kamar operasi datang. Bawa alat-alatnya semuanya didatangkan ke NICU. Ya, Bu kok bisa sih? Kan harus steril, kan harus ini ya. Satu sih memang kondisi bayinya yang tidak memungkinkan untuk ditransport. Ya, kalau dia pakai HFO, nggak mungkin dong dilepas, nggak mungkin juga istilahnya dikonek dengan ventilator yang transport ya, itu nggak bisa. Jadi memang kita sudah ada namanya operasi yang bedside di NICU. Nah itu kecuali kalau lagi kondisi hektik ya di ruangan itu ya, nanti orang tuanya kita jelaskan, mohon maaf ibu bapak karena sedang ada tindakan, nanti tolong ditunggu sekitar berapa lama, nanti baru dia masuk. Jadi kita libatkan tuh, apalagi yang memang bayi-bayinya sudah mau persiapan pulang ya. Kalau di kami tuh ruangannya ada ruangan SCN 5 ya Bu Mega ya. Jadi ruangan SCN 5 yang sudah memang step down dari, kalau di sini bilangnya mungkin perinanya ya. Jadi itu yang persiapan buat discharge planning. Jadi orang tuanya tuh kumpul semua. Dikumpulkan jam misalnya jam 9 pagi waktunya menyusui, dari jam 8 setengah 9 mereka sudah setor muka lah istilahnya. Saya ada jadi nggak diminumin. Itu orang tuanya datang semua ke ruangan itu masih minum semua. Kan meringankan kerjaan kita kan. Ya artinya kan udah dipegang sama ibunya, paling kita cuma tinggal ngawasin aja yang mana mampu, ya kita kategorikan mampu ibunya untuk menyusui. Oh ini mah tinggal latihan sekali atau 2 kali lagi ngasih minum, ini mah bisa pulang. Kita lihat lagi yang ini, oh bisa kan ganti pampers. Ngasih minum kan lumayan. Kalau kayak di kami di RSCM pasiennya selalu penuh. Kemarin sempat 20 di SCN 5 itu 25 pasiennya. Kebayang kan perawatnya cuma 2 maksimal 3, 25 pingsan kan? Iya, jadi kalau kita libatin ada orang tuanya, kalau ada 6 orang, 7 orang kan lumayan. Meringankan banget gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak batasi jam berkunjung atau jam besuk orang tua ya. Orang tua aja ya, ibu atau bapak ya. Oke, nah itu yang poin nomor 4 ya. Nomor 5, meminimalkan potensi bahaya kehidupan neonatus di lingkungan extrauterin ya. Ini pasti bayi yang di dalam rahim itu pasti akan merasakan nyaman. Terus apalagi sepi nggak seperti dia pas lahir tuh rame, pas lagi operasi apalagi SC yang ini berisik, yang ini ada alarm apa, itu stres bayinya ya. Belum lagi suhu juga kan, di dalam itu suhunya apa? Hangat, pas keluar aduh dingin, apalagi okanya. Di sini okanya suhunya berapa? 16 18 ya. Itu suhu juga sama, mempengaruhi stres juga bayinya. Ya, sekarang kita kalau di posisi suhu yang ekstrim, yang dingin, pasti kan juga kan nggak nyaman kan? Ya, bayi seperti itu, tadinya hangat terus jadi dingin ya. Nah, itu dinginnya itu bisa membuat bayinya stres, apalagi bayi yang prematur, bayi yang ekstrim tadi yang 800 gram. Nah, itu dari proses persalinan di kamar OKA ke bayinya jauh nggak jaraknya, Bu Mega? Enggak, maksudnya infant warmernya ada kan? Deketan. Oh ya, kalau deketan alhamdulillah. Oh enggak kena suhu yang dingin. Tapi kan pas keluarin dari itu kan diterima. Iya, itu dingin. Terus dipindahin ke ruangan yang enggak bisa disetting. Oh gitu. Ya, alhamdulillah sih kalau kayak gitu. Cuma kalau usahakan kalau di kamar operasi itu memang settingnya harus diatur ya. 24 sampai 26 seharusnya ya. Tapi ini kan kita kadang-kadang kamar operasinya masih bergabung dengan OKA yang lain, maksudnya kayak misalnya OKA bedah apa di situ juga. Jadi
Kan pasti ada gunanya kenapa suhu harus dingin kan. Nah kalau bisa sih memang diusahakan ada satu oka yang khusus buat persalinan gitu ya. Jadi bisa disetting. Kalau saya kemarin ke Jepang itu suhunya 30 derajat. Kebayangkan di ruang oka itu 30 derajat. Jadi pas masuk itu kayak di open ya. Padahal ke sana itu lagi nggak musim dingin, lagi musim semi ya. Jadi ya panas menurut saya 30 derajat gitu, nggak enak. Jadi pas saya lihat tuh lagi ada SC dan itu pada saat ke sana SC 250 gram lahir ya. Kebayang 250 gram lahir ya. Saya di sana observasi seminggu itu bagus perkembangannya karena di sana memang minimal handling banget lah. Maksudnya tidak diapa-apain selama 72 jam itu nggak ada intervensi apa-apa. Jadi bayinya didiemin aja gitu. Karena semuanya kan udah di umbilical, udah semua arteri, vena, terus udah diintubasi, udah semua rongsen di situ. USG paling USG juga nggak sering sih gitu. Jadi memang nggak banyak manipulasi lah selama 72 jam. Jadi benar-benar ditidurkan bayinya. Kebayang 250 gram itu transparan semua kulitnya dan matanya itu lurus gini, strip gitu, nggak ada bola matanya ya, masya Allah lah pokoknya. Tapi hidup komunikasi terakhir itu 2 tahun yang lalu itu masih hidup, maksudnya ya, bagus perkembangannya ya, insya Allah 250 gram. Makanya kenapa ke Jepang itunya karena di sana memang survivor rate untuk baik ekstrim ya di bawah 1000 gram itu banyak yang hidup gitu ya. Tapi karena memang di sana mereka disupport dengan BMHP yang luar biasa ya. Terus dan dokternya di sana dokter SP2-nya itu konsultannya itu nggak boleh kemana-mana, duduk di dekat bayinya. Dan kita perawat nggak ngerjain tindakan invasif kayak di sini, gitu. Ini jangan langsung demo ya. Saya nggak mau pasang impu, saya nggak mau pasang ini gitu. Kata Bu Nur itu mah tindakan dokter semua ya. Memang kenyataannya di luar negeri kayak gitu, tindakan invasif itu perawat nggak melakukan. Di sana tuh pasang impus dokternya, terus pasang sentral, terus pasang OGT. Itu dokter semua, perawatnya ngapain? Perawatnya cuma observasi, kasih minum, itu posisiin bayi, ya ganti diapus, terus ngasih obat, udah. Jepang, ya saya mau ke Jepang. Ya di Nurse Dian waktu itu juga ke Australia kayak gitu, memang dokter semua. Kita di sini kebanyakan ngerjain tugas yang lain. Tugas administrasi kita, laboratorium kita, terus gizi kita, terus apa lagi? Farmasi kita. Diborong, terus gajinya diborong nggak? Ya kayak gitu ya. Jadi makanya kalau dokter-dokter yang mau stase ke luar negeri pasti akan belajar pasang impus. Minta ajarin pasang impus tuh Nurse Dian yang sering ngajarin. Harus dia karena di sana emang pasang impus. Masa malu-maluin nggak bisa dari Indonesia? Ini konsultan. Ya, jadi udah spesialis dia ngambil lagi. Nah itu di sana. Mereka tuh jaga malam. Dokter Lili aja mungkin Bu Mega kenal ya Dokter Lili kan waktu kalau yang orang-orang lama di sini kenal Dokter Lili itu di sana. Beliau jaga malam seminggu, tanya Nurse Dian yang sering kontak itu seminggu jaga malam, nggak boleh kemana-mana, standby di ruangan. Kalau di sini kan kabur-kabur, kita yang nungguin, ya sedih banget ya. Ya itu ya cerita-cerita memang bukan cerita ya, maksudnya memang kenyataannya seperti itu yang di luar. Jadi kenapa tingkat keberhasilannya tinggi dan di sana memang dibilang rumah sakit pendidikan juga pendidikannya yang enggak semuanya dokter itu boleh memegang bayi. Jadi dia ada tahapan-tahapannya. Kalau tahapan ini baru, kalau enggak kita kan enggak. Kalau kayak di di RSCM, PPDS semuanya bisa
apa namanya, ya paling nggak ikut terlibat lah gitu ya. Tapi kalau di sana nggak strict banget lah, seperti itu. Oke, balik lagi ke sini. Nomor 6 ini promosi pertumbuhan normal dan perkembangan ya, mencegah postur abnormal ya tadi ya, kita lihat gambarnya. Terus stabilisasi pada setiap tahapan perkembangan saraf neonatus dan mendukung adanya perilaku dan koordinasi ya. Bisa meningkatkan kesejahteraan emosional dan sosial keluarga. Nah ini stresor pada bayi, ini sih cuma hanya beberapa aja ya, pasti banyak di luar dari ini ya. Pemasangan ETT, pasti ini menyebabkan stres pada bayinya. Sekarang ada nggak yang mau diintubasi? Teman-teman ada nggak yang mau? Nah, ada, disuntik aja pada kabur kan kemarin, COVID aja. Ya, jadi bayangkan kalau bayi, kan bayi nggak bisa menolak ya kan? Masa menolak, aduh saya nggak mau disuntik, saya nggak mau dipasang apa OGT gitu ya. Kalau kayak anak mah bisa aja ya. Kalau pada pediatrik bisa berontak-berontak, menolak nggak mau dipasang impuls ya. Tapi kalau pada bayi kan nggak, pasrah ya. Apalagi bayi-bayi yang ekstrim, ya udah. Mau di palanya satu miring satu lurus ya boleh gitu ya, nggak akan berontak gitu ya si bayinya. Nah ini kita kebayang ya, kalau misalnya diintubasi pengambilan darah ini berapa? Kalau di sini yang ngambil darah perawat juga. Aduh sedih ya. Ya pengambilan darah. Nah ini pengambilan darah juga sebenarnya ada tekniknya bagaimana untuk meminimalkan nyeri ya, nanti kita belajar ya. Terus perawatan rutin ganti diapers juga. Ini perawatan rutin seperti ganti diapers ya. Ganti diapers juga kan bisa menyebabkan stresor. Kenapa? Kalau ayo ngaku, kalau apa? Kalau ganti pampers kayak gimana? Pernah nggak bokongnya diangkat tinggi-tinggi? Ayo ngaku. Ayo ngaku, pasti tuh diangkat, gemes tuh diangkat tuh. Oh, iya, kalau nggak diangkat nggak bisa kan Bu, ya kan? Ya sebenarnya sih kalau untuk bayi makin kecil, masih makin ekstrim itu nggak boleh terlalu banyak diangkat. Ya, jadi itu harus pelan-pelan, paling tidak ya dimiringin aja, miring kiri, miring kanan, gitu ya. Kalau bayinya agak besar, iya kadang-kadang suka udah berontak malah pantatnya dinaikin sendiri kan. Ada kalau yang bayinya aktif ya. Seperti itu. Tapi kalau kita kan suka sampai dinaikin, nah itu bisa menyebabkan bayinya stres ya. Terus pemasangan impuls, pemberian terapi injeksi, nah ini pasti akan memberikan stresor ya. Nah ini akibatnya apa aja yang terjadi pada bayi jika terjadi stresor ya. Bisa terjadi keterlambatan perkembangan bicara, gangguan pendengaran, palsi cerebral, epilepsi, ketidakmampuan belajar ya. Gangguan pemusatan perhatian, gangguan integritas motor visual, gangguan emosional. Nah ini emosional nih. Kalau yang punya anak yang sering marah-marah nih hati-hati nih. Ya, terus IQ-nya rendah. Iya. Jadi hati-hati nih kalau yang, apalagi yang sekarang sering marah-marah ada nggak? Coba dilihat waktu bayinya gimana. Oh nggak ada ya, di sini mah nggak ada kayaknya. Nah. Ya, ini model asuhan perkembangannya sebenarnya kalau referensi itu banyak ya. Referensi itu banyak sebenarnya model asuhan perkembangan. Ya, ini saya yang di bold warna merah aja yang kita bahas ya. Jadi NIDCAP ya, Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program ya. Jadi ini NIDCAP. Kalau yang lain sih ini bisa lah nanti teman-teman bisa pelajari ya di referensi ya. Oke, nah ini NIDCAP itu metode asuhan perkembangan yang dianggap sebagai salah satu pendekatan terbaik dalam pemberian asuhan perkembangan dengan pertimbangan NIDCAP ya. Mampu memberikan perawatan secara individual berdasarkan isyarat bayi dengan pendekatan perawatan berfokus keluarga. Nah, tadi nyambung sama yang tadi ya. Jadi harus kita fokuskan dengan keluarga. Nah, ini konsepnya ya, dari mulai asesmen kita lakukan developmental care. Nah, ini kita libatkan keluarga ya, FCC ya. Ya, oke. Nah ini konsepnya ya. Ini kita ada tujuannya. Ini untuk bayi tadi balik lagi bisa mengurangi stres, menghemat energi, meningkatkan pertumbuhan, mendukung perilaku yang muncul pada setiap tahap pematangan perkembangan sarafnya. Nah ini untuk keluarga ya, bisa mendorong dan mendukung orang tua dalam pengasuh utama ya, meningkatkan kesejahteraan emosional dan sosial. Jadi kita libatkan. Nah ini kapan sih? Kalau bisa itu dari mulai
bayi itu lahir ya di kamar bersalin ya. Memang ini kadang-kadang agak susah nih kalau kita terapkan di ruang bersalin, apalagi posisi bayinya lagi nggak bagus, misalnya tidak bugar bayinya. Pasti kan kita lakukan apa kalau tidak bugar? Iya, kita lakukan proses resusitasi ya. Nanti pada saat resusitasi kadang-kadang itu kalau bayinya kecil nggak sengaja tuh kita suka terlalu banyak manipulasi, ya kan? Sebenarnya kan itu sangat beresiko sekali, khawatirnya terjadi apa? Perdarahan ya. Jadi kalau terbanyak digoyang-goyang, istilahnya apalagi sampai diangkat-angkat ya, bayi yang ekstrim ya di bawah 1000 gram, nah itu hati-hati ya. Seperti itu. Jadi ini keterlibatan banyak orang ya. Besok kita belajar tentang resusitasi ya, tahapannya seperti apa. Nah ini untuk tindakan ya, tindakan juga sama nih. Jadi kita harus benar-benar, kalau di neonatus itu ya kita harapkan, makanya kenapa sih perawat neonatus itu banyak ya, atau bidan ya. Karena apalagi kalau di ruangan NICU, ini setiap tindakan itu nggak bisa kalau sendiri, dia harus berdua. Ya kebayang kan kalau sendiri seperti apa gitu ya. Jadi ini harus berdua. Kita mau misalnya mau ganti fiksasi, terus kita mau tindakan misalnya pengambilan darah, itu sebenarnya harusnya berdua ya. Yang satunya itu ngapain? Satu ngambil darah, satu lagi untuk megangin atau istilahnya berikan sentuhan ya. Nanti kita ada namanya manajemen non farmakologi ya, manajemen nyeri. Nah ini perawatan rutin juga sama nih ya, kita harus melakukan need cap ya, yang tadi ganti diapes ya contohnya ya. Terus kita lakukan juga perawatan oleh keluarga ya di sini. Nah ini untuk konsep need cap ini ada 2 ya, ada basic developmental care, ada complete developmental care ya. Jadi kalau yang basic itu terkait standarisasi NES ya, standarisasi NES. Oke, kalau yang komplit ini ada 8 ya, pencahayaan, kebisingan ya, sentuhan, positioning, nutrisi, nyeri ya, PMK dan dukungan keluarga atau FCC ya. Kita kupas satu-satu ya. Strateginya bagaimana penerapan developmental care. Nah, ini yang standar NES, teman-teman di sini sudah mengerjakan ya kan? Sudah mengerjakan. Nah, tapi mungkin nanti pada saat skill session nanti siang ya, nanti kita belajar ini yang oleh-oleh saya dari Jepang ini kayak gini, NES-nya. Ya, seperti ini. Ini sudah jadi sebenarnya di sana itu di Jepang itu orangnya pelit-pelit. Jadi ini saya nggak boleh diminta. Jadi saya akhirnya sama dokter Lini sama Prof Lina, udah Nur kamu itu aja videoin, kamu foto, terus kamu ukur-ukur katanya gitu. Akhirnya saya bikin sendiri. Sebenarnya kan nggak boleh ya made in-nya dia, tapi ya gimana, orang mau beli aja nggak boleh ya. Saya bilang beli aja gitu ya, saya beli gitu satu, nggak boleh gitu ya made in mereka. Tapi ya udah akhirnya saya bikin aja made in RSCM lah. Maklum lah kalau ada kurang-kurang sedikit ya, karena boleh nyontek ya. Ya jadi seperti ini nanti siang kita belajar ya. Nah kalau untuk yang misalnya Bu nggak punya ini, ya udahlah pakai kain bedong boleh, pakai handuk boleh ya. Kita gulung-gulung ya, ini udah bagus sekali ya. Tapi yang penting prinsipnya dia itu posisinya harus kokoh dan harus tinggi ya. Jadi jangan sampai nanti nesnya itu lebih rendah daripada badan bayinya. Untuk apa gitu ya? Tahu kan ya nes itu kegunaannya untuk apa? Menyanggah ya, nanti ada slide-nya. Jadi penyanggah ya. Jadi memberikan rasa nyaman. Kita anggap itu sebagai rahim ya, istilahnya di dalam rahim lah ya, diumpamakannya seperti itu. Nah ini jangan sampai atau lemes ya ininya. Kadang-kadang ini baru sebentar aja udah nggak ngebentuk ya. Jadi kita harus kokoh. Nah itu teman-teman di Perina RSCM tuh luar biasa, sampai saya bilang ini, aduh pantesan ini kain bedong Perina kok cepet banget habis gitu ya. Kenapa ini ya? Ternyata itu satu itunya bisa 4 lapis ya. Jadi sampai benar-benar tinggi gitu ya. Terus saya bilang, aduh ini mah bisa bahaya nih. Jadi pencucian aja itu ke laundry bisa sampai 200 kilo per hari. 200 kilo itu.
Kalau lagi pasien lagi banyak banget, paling sedikit itu cuma 150 kilo, itu paling sedikit. Setiap pagi itu diantar ke laundry ya, seperti itu. Nah kalau ini juga made in dari luar ya, tapi ini saya nggak buat ini. Ya. Oke, nah ini bagaimana untuk dampaknya nih kalau kita memposisikan bayinya yang tidak baik ya. Tadi akan kemampuan makan atau minumnya ini agak terlambat ya. Terus gangguan perkembangan motorik, bisa menghambat regulasi diri ya. Ini menurut Mettlinger Lewis tahun 2014. Nah ini cara-cara tahapan untuk pembuatan nes yang dengan kain bedong ya. Nah pencahayaan bagaimana sih? Mungkin kalau di sini udah sesuai kali ya pencahayaannya ya. Udah sesuai kan? Apa masih silo ya? Ya di kami juga sebenarnya masih, tapi kalau di konsep yang nanti gedung baru kita kan mau pindah nih Perina di RSCM. Jadi kita akan jadi kayak seperti rumah sakit Umi, jadi center ya, jadi ibu dan anak ya. Jadi itu namanya pelayanan RSCM Kiara ya. Jadi kita di sana nanti di lantai 4 itu gabung dengan jadi namanya apa ya? Karena besar banget ya gedungnya. Jadi ada core A, core B. Kalau yang di NICU nanti core A, yang core B-nya itu PICU. Jadi PICU NICU. Gitu itu lantai 4. Jadi PICU NICU ya. Nah itu baru di sana itu udah disesuaikan lampunya. Jadi lampunya itu ada 2. Jadi lampu yang memang untuk keseluruhan ruangan sama yang lampunya memang khusus di satu tempat tidur itu. Jadi apa ya? On off-nya ini beda gitu ya. Jadi ada yang memang, jadi kalau misalnya di sebelah situ ada tindakan, ya di sini enggak, ya ini yang gelap gitu. Jadi yang itu aja, gitu. Dan seperti itu. Kalau yang di luar negeri ada modelnya yang kayak di kamar hotel gitu kan. Ada yang ya gitu, maksudnya posisi kalau tidurnya di sini ya ini bisa dinyalain. Kalau ada tindakan yang ini enggak gitu. Jadi beda istilahnya pengaturan cahayanya, jadi seperti itu. Nah ini yang direkomendasikan, rekomendasi cahayanya ini 100 sampai 200 lux ya. Ini bisa dilihat ya, kalau untuk makin kecil usia gestasinya ini dia sinarnya pasti akan lebih sedikit ya dibandingkan dengan usia yang cukup bulan ya. Nah ini untuk kebisingan. Nah kalau kebisingan di sini ventilator tadi berapa ya? 12 ya Bu? 10 ya? Nah itu alarmnya, suaranya nggak terlalu keras kan? Apa keras suaranya? Keras ya? Sama, masih sama kok, tenang aja. Masih sama, di Perina, di NICU juga masih sama, totet, pokoknya masih begitu ya, iramanya juga masih. Jadi memang sebenarnya alarm itu nggak boleh disalahin ya. Ini alarmnya yang terlalu keras ini. Nah itu sebenarnya alarm itu ada gunanya. Justru biar kita tuh mendekati alat itu. Kenapa sih ini alarm? Bukan alarmnya disalahin gitu ya. Ini berisik nih kata Bu Nur developmental care nggak boleh berisik gitu ya. Nah tapi nggak seperti itu. Alarm itu memang kita harus setting ya. Kita harus setting untuk apa? Membantu kita untuk bantu bayi ini ada apa ya, kita harus dekatkan. Nah kalau misalnya lain hal dengan alatnya yang rusak ya. Kalau kita udah lihat kondisi bayinya oke, terus ininya udah kita setting alarmnya, udah ini kok kenapa, kok kayaknya error nih alatnya. Lah kita langsung panggil tuh ahlinya. Ahlinya siapa? Elektromedik, biar dicek ya ini ada apa sih ini alat ini gitu ya. Tapi bukan berarti langsung dimatiin, terus monitornya langsung dimatiin, nggak usah dipakai. Ini berisik banget ya. Nah itu nggak boleh ya. Gitu. Paling kita silence aja, terus kita lihat nih, kenapa ya? Nah itu yang harus diperhatikan, apalagi monitor tanda-tanda vital ya, itu berarti sekali buat teman-teman ya. Jadi kalau ini bayinya kok takikardi terus ya, pantesan ini alarm terus nih. Oh ternyata memang dia takikardi, ada apa ya? Langsung tuh nanti dicek gitu. Jadi bukannya ini alarm berisik nih kan harusnya nggak boleh bising nih gitu ya. Nah itu nggak ini ya, karena emang ada gunanya untuk setting alarm. Nah bagaimana kita antisipasinya ya? Ini kita cek ya. Kalau misalnya ini kalau contohnya kayak CPAP ya. Kalau ini kan normal ya.
Ini kita lihat biasanya ini kadang-kadang airnya yang kering lah, terus mungkin di sini ada airnya lah gitu. Jadi harus benar-benar dicek di sini ya, dilihat kenapa ini bunyinya. Kalau di luar negeri ini modelnya kayak gini telinga ya. Jadi kalau misalnya warnanya merah nih berubah nih warna ininya. Nah itu berarti berisik ya. Kalau hijau dia enggak gitu. Jadi kelihatan. Nah ini ada alat yang kalau misalnya mau ngecek suara sendiri atau mau ngecek di ruangan NICU tuh berapa sih desibel ya suaranya. Itu bisa nih pakai di sini nih. Namanya Mega Soundmeter. Soundmeter ya. Jadi bisa di aplikasi di HP ya kalau mau ngecek sendiri nih suara kita nih kayak gini berapa desibel sih ya. Gitu. Nah, kalau yang ini nih di kami punya seperti ini. Jadi kayak model ini di sini ada angkanya di sini. Ya, berapa desibel ya, di sininya muncul angkanya seperti itu. Ya, yang direkomendasikan sih sebenarnya 55 ya, kurang dari 55, tapi suara kita aja yang normal aja segini nih ya, 50 sampai 60 ya. Jadi gimana tuh kalau operan yang suaranya sini operannya ini gitu ya, ada yang teriak-teriak terus ngomongin keluarga, ngomongin arisan, ngomongin apa, utang apa gitu ya, atau ngomongin tadi nih kalau di RSCM kan rata-rata pada naiknya kereta ya, transportasinya gitu ya. Tadi nih keretanya ini ada ibu itu udah rame lah tuh arisan langsung ya. Nah itu bayinya udah begini nih tangannya tuh nutupin telinga ya. Nah itu kebayang ya kayak gitu. Nanti bisa dilihat ya untuk level kebisingannya. Nah yang ketiga sentuhan. Nah ya complete developmental care yang ketiga ini sentuhan ya. Coba di sini yang belum berkeluarga banyak nggak? Oh banyak ya. Oh jadi saya agak susah nih ngomongin sentuhan ya. Nah, ntar abis ini minta disentuh sama pacarnya lagi ya. Ya, jadi sentuhan ini apa? Jadi kalau kayak kita aja ya ibu-ibu kalau nggak disentuh marah kan? Nah, artinya dicuekin ya, apalagi bayi ya. Jadi bayi ini sentuhan itu sangat-sangat berarti sekali ya. Apalagi kita juga ya, maksudnya perawat ya yang merawat atau yang mengasuh si bayi ini. Kita harus melakukan sentuhan ya, apalagi ibunya. Ini ibunya pasti senang sekali ya. Senang sekali si bayi juga akan terasa nyaman ya kalau ada orang tuanya di sini ya disentuh ya. Apalagi pada saat tindakan kita libatin orang tua ya untuk sentuhan ini. Nah, yang keempat positioning ya. Positioning yang baik akan meningkatkan kemampuan secara motorik dan emosional ya. Jadi kita bayangkan ini di dalam rahim ya seperti ini ya, enak ya. Nah sekarang coba kita exercise nih, kita latihan. Coba tangannya ke atas sambil peregangan. Tangan ke atas, kakinya bisa agak dilurusin. Ya, agak lurus ya, tangan ke atas lurus, kepalanya nengok ke kanan. Kanan. Nah, terus napas, tarik napasnya. Terus ekspirasi, jangan lupa. Ya, terus tarik napasnya. Benar-benar nengok ke kanan ya. Ya, oke. Ini exercise yang pertama. Yang sekarang yang kedua. Tangannya keduanya didekatkan ke mulut. Kakinya agak dekat sedikit. Oke. Terus napas biasa. Tarik napas. Terus ekspirasi. Nah, bedakan latihan yang pertama dengan yang kedua. Enak mana? Yang benar. Benar gak? Yang kedua apa yang pertama? Ayo yang kedua yang mana? Yang kedua, yang setuju kedua ya ayo lebih banyak atau lebih sedikit? Ayo dicoba lagi kalau penasaran. Tapi tadi kepalanya miring ya, benar-benar miring ya. Dilurusin terus kepalanya miring ke kanan, terus napas. Tarik napas, terus ekspirasi. Tarik napas lagi, ekspirasi lagi. Dibandingin tadi ke tengah, terus kakinya ditekuk, terus napas. Enak yang mana?
Ayo suaranya kompak. Yang keberapa? Kedua. Alhamdulillah. Soalnya pernah saya exercise begitu. Enggak Bu, tetap yang pertama. Bener. Coba nengoknya bener. Ternyata nggak nengok dianya. Pas gira nengok, aduh Bu kecekek katanya gitu. Nah itulah yang dirasakan bayi. Bayi kalau posisi kepalanya nengok miring salah satu sisi. Terus ini pakai intubasi. Terus ini badannya nggak ngikut, jadi kepalanya kemana, badannya kemana, ketinggalan ini kepalanya. Nah terus napas, bagaimana nggak masuk semua itu oksigen dan PIP-nya, ya nggak mencapai ya. Nah itu yang kita harapkan, posisi bayi kita yang kita rawat itu namanya midline control, midline ya, jadi di tengah atau di tengah sumbu tubuh kita. Ya, nah sekarang ngebayangin lagi kalau posisi kita lagi tidur. Kalau posisi tidur, kalau terlentang, ya kakinya kita lurus, terus tengah-tengah kita tuh ada guling. Posisi tangan kita tuh dan kaki kita bagaimana? Dijauhkan gulingnya atau didekap gulingnya? Dijauh ini misalnya kita tidur nih terlentang atau miring aja deh yang gampang, miring ya, tidur miring. Ini jangan ngebayangin suaminya ya ada di sampingnya. Ini guling ya Bu, guling ya, guling. Jadi misalnya kita tidur ya, soalnya ini masih banyak yang masih gadis-gadis nih bahaya. Ada guling kita mau miring ya. Terus apakah tangan kita itu ke atas atau begini aja, terus kaki begini, gulingnya didiemin aja atau kita deketin guling. Terus kakinya gimana? Lurus apa agak nekuk? Nah itulah. Terus kepalanya gimana? Miring apa kita ngikutin arah guling? Arah guling. Jadi kalau guling ini misalnya ini guling, kita pasti kan akan mendekap guling kan. Terus ini juga kaki akan meluk guling juga kan. Gitu. Gak mungkin ini guling, kepala kita begini. Itu pasti akan mendekati guling. Nah itulah posisi yang kita harapkan pada bayi. Seperti itu. Seperti contoh yang di dalam rahim. Ya, setuju nggak? Setuju. Makanya kalau kita belum mencoba ke diri kita sendiri itu pasti nggak akan berasa. Kayak contohnya nanti ya nesdian kita lupa ya, sukrosanya lupa saya masukin kulkas. Nanti nyobain larutan gula tapi takutnya expired lagi. Ya jadi kita harus coba dulu sebenarnya sebelum kita ini ke bayi, itu kita harus mencoba dulu apapun yang posisi bayi. Terus misalnya ada terkait tapi kalau misalnya terkait obat ya enggak juga kita disuntikin gitu ya, enggak juga ya maksudnya. Tapi ada yang memang per oral. Ya baik, ini yang untuk nestingnya ya. Jadi penggunaan alat penyangga posisi secara rutin dalam jangka panjang membantu perkembangan motorik, menenangkan bayi tanpa menghabiskan tenaga dan menjamin stabilitas fisiologis bayinya. Pasti bayinya akan tenang ya seperti ini ya. Tuh, jadi benar-benar posisinya harus sesuai, ini namanya midline control ya. Jangan sampai kepalanya ketinggalan ya. Oke, nah ini terkait nutrisi ya, mungkin nanti teman-teman paling kita fokusnya terkait untuk enteral ya. Nah ini feeding proses ya, jadi kita mulai refleks ya. Makin kecil bayinya ini jangan sekali-kali untuk mencoba per oral ya. Jadi khawatirnya nanti karena memang belum ada namanya untuk koordinasi antara menghisap, menelan dan bernafas ya, seperti itu. Pernah ngeliat kan bayi yang usia misalnya dia 30 minggu ya, memang dia kadang-kadang suka ada gitu ya kayak mau menghisap ya, kita pasangin OGT. Terus nah kita lihat dulu iramanya, jangan sampai cuma gitu doang terus berhenti. Nah itu yang bahaya, jadi dia harus ada ritmenya yang memang teratur. Nah itu baru kesiapan untuk minum ya. Jadi memang kebetulan sekarang ini lagi penelitian bareng dengan spesialis untuk rehabilitasi medik. Kita lagi ada penelitian memang
Jadi berapa minggu sih yang dibilang kesiapan untuk minum si bayi gitu ya, bayi prematur gitu ya. Jadi kita lagi masih penelitian terus ya. Nah ini bisa dilihat dari tabel ini ya, untuk usia gestasinya kurang dari 28 minggu ini kita masih dengan infus dulu ya. 28 sampai 31 minggu ini karena menghisap menelannya ini masih belum ada koordinasi ya, ini hati-hati ya, khawatir aspirasi ya. Jadi kita masih pakai OGT. 32 sampai 34 ini kita setengah-setengah lah ya, kita coba ya latihan. Nah kalau lebih dari 34 kita usahakan untuk menghisap. Jangan juga, memang kadang-kadang juga Prof. suka marah-marah nih. Ini gimana sih bayi gede masih dipasangin OGT? Nah itu yang suka dimarahin. Itu ya Nur, apa namanya kamu, teman-teman kamu itu masih pakai OGT aja, itu bayinya nggak dilatih. Nah itu nggak boleh juga kayak gitu ya. Kalau memang udah lebih dari 34 minggu ini ada apa sih? Ya kalau nggak kita konsulkan ke rehabilitasi medik ya. Kalau misalnya ada masalah dia, jangan-jangan ini ada masalah ya di daerah ininya dia, jadi bisa kita cek. Jadi tapi tetap kita latih juga si bayinya untuk berusaha minum per oral gitu ya. Kalau udah di atas 34 minggu ya. Nah ini salah satunya tugas kita untuk stimulus oromotor. Ya ini penelitian di kami di RSCM, ini penelitian kita perawat. Jadi kalau di kami di RSCM setiap tahun itu ada namanya hibah penelitian. Hibah penelitian. Jadi siapapun boleh mengajukan proposal. Nah sekarang tahun ini juga saya bersama dengan Dr. Azari, spesialis konsultan anak, itu juga saya juga ngajuin penelitian, Mas Dian juga ngajuin, kita tuh perawat banyak yang pada ngajuin tapi gabung dengan dokter. Jadi kerjasama. Nah itu kita hampir tiap tahun NICU atau perinatologi itu dapat hibah itu. Hibah itu dananya sampai bisa mencapai 100 juta didanai gitu. Nah yang tahun ini kita goal dapat juga itu terkait penelitian MARSI. Jadi terkait penggunaan plester. Nah itu Nesdian tuh timnya. Kita dapat dananya. Jadi kita penelitian di rumah kita sendiri, tapi didanai. Nah ini salah satunya juga ini. Terus kita pernah menerima hibah penelitian tentang VCO ya, yang pencegahan ruam popok itu kita juga dapat. Terus apalagi ya saya lupa. Terus ini stimulus oromotor. Terus yang sekarang MARSI terkait itu cedera untuk yang skin injury. Nah plester ya, penggunaan plester. Nah itu yang lagi update sekarang. Tapi saya nggak bisa ngimpuin karena masih proses penelitian ya. Nah ini terkait stimulus oromotor. Jadi tujuannya itu meningkatkan kekuatan otot mulut dan meningkatkan kesiapan untuk minum melalui mulut pada bayi prematur. Nah ini balik lagi posisinya harus midline karena kita kan akan menstimulusnya. Jadi harus posisi tengah, nggak mungkin kepalanya miring terus langsung kita stimulus ya. Jadi harus benar-benar midline dulu, midline kontrol posisi si bayinya. Nah ini caranya. Kita pakai sarung tangan ya untuk alatnya itu sarung tangan dan empeng ya, empeng. Jadi kita massage ini otot bibir sebanyak 4 kali. Jadi benar-benar kita di daerah bibir dari mulai tengah ya, dari mulai tengah kita agak pijet-pijet gitu, terus ke arah pinggir, terus dari tengah ke pinggir lagi. Nah itu sebanyak 4 kali. Kalau untuk ke arah pinggirnya itu nggak usah dihitung ya, cuma hitungannya jadi udah ke sini itu 1, tengah ke sebelah kanan, tengah ke kiri itu hitungannya 1, terus nanti 2 gitu ya. Jadi tapi kalau dari tengah ke itunya nggak usah dihitung 1, 2, 3, 4 itu nggak usah ya. Jadi dibilangnya satu siklus gitu, hitungannya 1, terus diulang lagi sampai ke 4 kali. Itu yang untuk bibir ya. Terus untuk stretching otot-otot pipi. Nah itu tangan kita ya masuk ke dalam, jadi di pinggir yang pipi ini ya, bukalnya lah, dibilang bukal ya, pinggir yang pokoknya pipi yang dalam. Nah itu gerakannya dari atas ke bawah, ya. Jadi agak enaknya sih nanti kalau itu ya. Tapi sekarang kayaknya nggak ada deh stimulus ini prakteknya. Jadi ke atas ke bawah, jadi ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. 4 kali itu ke sebelah kirinya, gantian ya, kiri kanan.
Oke, nah ini untuk yang otot bibir bagian dalam, jadi agak dimonyongin sedikit, jadi agak di tangan kita masuk ke situ dari tengah, sama kayak yang tadi di luar, jadi dari tengah ke pinggir, dari tengah ke kiri itu satu, tengah lagi ke kanan, ke kiri dua gitu ya, jadi tapi bagian dalamnya ya. Terus untuk yang keempat ini mesit gusinya ya, sebanyak 4 kali, jadi benar-benar gusinya agak ditekan-tekan lembut ya, tapi jangan ditekan banget ya. Tetap dari tengah dulu ke belakang, tengah ke belakang. Jadi 4 kali atas bawah. Ya, 4 kali 4 kali. Nah, terus mesit lidahnya. Nah, kalau lidah itu caranya memang agak di tengah dulu, dia agak ditekan dari mulai tengah ke pinggir gitu, itu satu, terus tengah ke pinggir, terus nanti terakhirnya dia tangannya ke atas, ke langit-langit. Gerakan terakhirnya udah 4 kali ke langit-langit. Nah, jangan lupa yang terakhirnya kita stimulus dengan empeng. Iya, jangan sampai, karena ini kan kita latihan ya. Jadi kita usahakan ya memang alatnya itu kita gunakannya hanya empeng yang untuk bisa melatih menghisap. Ya, alat yang bisa kita gunakan itu hanya empeng. Ya, mungkin kalau ada yang bilang katanya apa sih bingung puting apa segala macam, kayaknya di sini enggak ya. Masih dengar bingung puting gitu, ada yang bilang kayak gitu? Enggak ya? Oh enggak, ya udah syukurlah. Soalnya pernah itu ada saya pernah ngajar, Bu, nanti bingung puting. Enggak, jadi bukan bingung puting, kalau Prof. Lina bilang bingung orangnya ya, bingung perawatnya. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa nanti pemantauannya, kalau di sini udah pakai belum ya? Grafik pertumbuhan udah pakai belum? Udah ya? Oh, udah pakai, alhamdulillah ya. Ini sekilas ya untuk pertumbuhan bayi yang cukup bulan 20-30 gram ya. Panjangnya 0,5 sampai 0,75, lingkar kepalanya 0,25 sampai 0,5. Nah, ini seperti ini ya. Mungkin di sini sudah dilakukan ya untuk ini. Terus sama yang untuk penton juga ya, sama. Ya, Dok. Ya. Iya, Dok. Ya, baik. Di sini udah pakai ya, Dok ya. Grafik penton ya. Oh, udah, alhamdulillah ya. Nah, ini ya, jadi paling kita lihat aja ya pertumbuhannya, jangan sampai yang seperti ini ya. Jadi kita harapkan memang naik ya. Oke, nah ini untuk nyeri ya. Jadi Complete Developmental Care yang ke-6 itu terkait manajemen nyeri ya. Manajemen nyeri ini kita bayangkan kalau misalnya kita yang jadi pasiennya ya. Tadi saya bilang disuntik aja kita bisa aja kabur ya, padahal jarumnya kecil yang 1 cc. Kayak kemarin juga ada vaksin ya, vaksin juga kayaknya tenaga kesehatan seneng banget tuh kalau nyuntikin jadi vaksinator ya. Tapi dia sendiri kalau gak disuntik juga, aduh, dulu masih gitu-gitu kan. Termasuk saya juga, aduh gitu ya, sampai difotoin sama Mas Dian gitu ya. Ih, udah gede-gede takut. Sama itu takut juga. Jadi padahal kita nyuntikin orang jadi vaksinator ya. Jadi ya itulah ya. Nah, ini kita bayangkan makin kecil ya bayinya ini semuanya nih intubasi ya, terus pakai EKG, terus dipasang juga NGT ya. Itu kebayang banget pasti akan terasa nyeri. Cuma karena ini tidak berdaya bayi kecil ya, bagaimana ya. Nah, kalau di sini udah pakai tools instrumen apa ya Bu Mega untuk kajian nyerinya? Belum ada? Oh gitu ya, ini nanti saya bawa formulirnya kalau ini ya, nanti saya kasih. Jadi kita pakai pengkajian NIPS namanya, Neonatal Infant Pain Scale ya. Jadi ini untuk pengkajian nyerinya ya, jadi ada ekspresi wajah, ini menangis ya. Terus ininya lengannya bagaimana, kakinya bagaimana ya, kesadarannya juga bagaimana. Ini kita scoring nih, kita scoring. Nah, tapi nanti saya punya itunya ya, punya instrumennya dan ada interpretasinya ya. Jadi yang dikategorikan untuk bayi dengan nyeri ringan, sedang, berat ya itu ada ya. Nah, intinya kita lihat untuk kalau yang dengan nyeri ringan atau sedang kita lakukan dulu manajemen non farmakologi dulu ya.
Mungkin kalau teman-teman di sini misalnya mau melakukan tindakan ya, jadi jangan lupa dilakukan apa dulu? Kita lakukan pembedongan dulu. Ya. Udah pernah dengar ini belum? Manajemen non farmakologi. Ya, jadi salah satu tindakannya jika pasien misalnya mau dipasang infus ya, tangan sebelah kanan misalnya gitu ya. Nah itu kita lakukan pembedongan dulu ya. Kalau misalnya bayinya nggak terlalu aktif ya masih bisa ya. Tapi kalau misalnya bayinya ada ini takutnya nanti kecabut apa gitu ya, itu dibedong dulu bayinya ya, dibedong dulu. Kalau misalnya apalagi kalau cuma sendiri ya, misalnya pasang infus, sering nggak pasang infus sendiri di sini atau dibantu? Sering sendiri kan? Ya sering sendiri gitu, kita bedong dulu nih bayinya ya, kita lakukan pembedongan, terus kita berikan empeng ya, kita berikan empeng, terus kita lakukan sentuhan kalau memang tadi balik lagi kita libatkan keluarga ya, atau mungkin ada temennya yang bisa bantu ya, tapi kalau tidak ada ya paling kita bedong sama kita berikan empeng ya, itu aja yang minimal 2. Nah ini saya pernah neliti kecil-kecilan gitu ya, neliti sendiri gitu ya. Jadi ada monitor saturasi, terus kita mau pasang central line nih, ceritanya gitu. Ya udah kalau ada central line, coba kita bedong dulu kan, bayinya kita bedong. Kita lihat di monitor saturasinya, kita bedong, terus kita kasih empeng ya, kita kasih empeng, terus pasang. Kita lihat tuh monitor saturasinya tidak terlalu berpengaruh. Jadi bayinya nyeri, jadi akhirnya takikardi gitu ya, atau mungkin jadi bradikardi, enggak, dalam batas normal aja. Jadi sebelum ditusuk sama pada saat ditusuk itu segitu aja, 154 heart rate-nya, 140-an gitu. Jadi menstabilkan gitu ya. Jadi bayinya tuh nggak stres karena kita udah langsung kalau dibilang tuh pengalihan ya. Kalau di anak-anak kan ada namanya metode distraksi ya, maksudnya dialihkan gitu kan, biar nggak nyeri nih dialihkan kemana, apa cerita dulu kan, apa gimana gitu kan. Nah kalau di bayi itu dengan cara dibedong dulu, dikasih empeng ya seperti itu, atau mungkin sampai dilakukan sentuhan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau di sini mau nyoba seperti itu ya kita coba oh ini sekarang nih berapa, tapi memang awalnya normal dulu ya, jangan memang tadinya takikardi, jadi istilahnya pada saat itu ya tambah takikardi, tapi kalau misalnya dia lagi memang normal, terus kita mau ambil darah nih, kita coba ambil darah, kita bedong dulu, terus kita kasih empeng, coba lihat deh monitornya, ada nggak signifikan langsung takikardi, atau misalnya saturasinya langsung ngedrop ya, atau heart rate-nya langsung bradi gitu ya. Nanti coba kecil-kecilan lah dilihat ya. Itu. Nah ini kalau di luar negeri memang udah canggih ya, ini sampai lagi PMK ya, lagi PMK sambil pasang infus. Di kita juga belum sih ya kayak gini ya. Sampai seperti ini udah melibatkan banget orang tua ya. Nah tapi kalau kayak seperti ini ya, kalau pas bayinya pakai CPAP lagi diinfus ya, lagi ambil darah ya. Itu sini orang tuanya lagi pegangin, ya lagi dipegangin bayinya ya. Nah ini kami juga punya namanya sukrosa ya, sukrosa ini per oral. Jadi memang ini harus dengan ACC dulu konsultan ya, untuk pemberian ini. Tapi ini kita ada batas-batasnya. Udah pernah di sini ngelihat namanya cairan sukrosa? Belum? Oh belum, nanti saya bawa ya. Ada. Dia modelnya sediaannya kayak Chlorhexidine, tapi dia bisa diminum, maksudnya bisa ditetesin. Kalau Chlorhexidine kan hanya untuk topikal kan. Nah ini ada berat badannya nih, ada standar untuk ininya, nggak boleh melebihi dari dosis ya. Berat badannya kalau kurang dari 1.500 gram, ini pemberian maksimumnya itu 2,5 mili ya. Nah kalau ini tapi harus konsultasi dulu ini ya di ACC atau tidak gitu ya, tapi kalau di kami ini yang puasa tetap dikasih juga ya, tapi sedikit 0,05 ya sampai 0,1. Kalau lebih dari 1.500 ini dia batas maksimum per hari 5 mili. Nah ini diberikannya 2 menit sebelum tindakan invasif. 2 menit ya sebelum, jadi jangan sampai bayinya udah ditusuk duluan baru dikasih namanya cairan sukrosa. Nah cairan sukrosa ini mirip kayak
cairan ini apa air gula. Ya, air gula. Jadi ini juga salah satu kayak pengalihan gitu ya. Jadi biar nggak nyeri ya itu dikasih ini ya cairan ini. Nah di kami gitu pasang sentral dikasih ini ditetesin. Jadi dibedong bayinya terus ditetesin terus dikasih empeng. Udah langsung stabil bayinya, nggak akan nangis, nggak akan ini, ya nggak akan stres bayinya, ya. Nah ini yang ketujuh itu PMK ya. Di sini kan dilakukan ya PMK ya, udah tahu ya. Ini mah udah paham semua ya terkait PMK ya. Jadi intinya pokoknya skin to skin. Boleh nggak pakai baju? Yang si ibu boleh nggak pakai baju? Ya? Ibunya boleh nggak pakai baju? Jadi bayinya nih didekatkan nih kayak saya nih pakai baju, terus langsung tempel bayinya. Oh ya benar. Ya jadi nggak boleh ya. Ada yang tahu PMK bu, iya. Terus gimana pas dipraktekin? Nah baju ibunya nggak dibuka, enggak bu, lah itu namanya bukan skin to skin ya. Jadi prinsipnya teman-teman harus tahu skin to skin. Jadi kalau misalnya pakai baju artinya cuma digendong aja ya, tapi kan nggak boleh. Maksudnya kalau bayi kecil kedinginan karena kan bayinya nggak pakai baju ya, seperti itu. Jadi memang harus kontak kulit dengan kulit ya. Nah ini komponen PMK-nya, jadi memang yang diperhatikan itu kanguru position ya, jadi posisinya seperti apa ya, harus seperti apa posisi kakinya, harus modelnya M ya, jangan W ya, jadi M ya, kakinya tuh M, jadi nggak terlalu mekar banget ya, jadi harus posisinya benar-benar kayak kodok tapi posisi M ya, terus harus ada di antara payudara ibunya ya, jadi tengah-tengah ya. Terus kanguru nutrition ya, jadi memang salah satu program pemerintah ini terkait PMK itu salah satunya untuk memudahkan si ibu untuk pemberian nutrisi dalam arti untuk menyusui. Kok bisa sih bu PMK sekalian nyusui? Bisa. Pada saat PMK mau menyusui tinggal dilonggarkan aja gendongannya. Udah langsung menyusui ya, langsung misalnya menyusui langsung ya. Tapi kalau misalnya dia pakai OGT ya lebih enak lagi, kan tinggal kita sambungkan aja. Cuma jangan lupa dicek dulu kepatenannya. Kepatenannya dalam arti posisi OGT-nya ini pas apa enggak ya di tandanya itu ya. Jangan sampai nanti udah kelewat tuh tanda itunya, main sambungin aja ke susu, tahu-tahu ternyata udah nggak pas di lambung ya, seperti itu. Nah, kanguru support ya, jadi kita sebagai tenaga kesehatan harus mensupport nih PMK-nya dan harus motivasi ke orang tuanya. Nah, kanguru discharge jadi memang buat persiapan pasien-pasien yang pulang. Kalau di sini mulangin bayi beratnya berapa? Ada nggak yang 1.200? Ada. Dari 800. Iya, 1.300. Bukan karena udah kehabisan BPJS-nya. Iya juga ya. Ya, saya juga bingung waktu itu ya, waktu ini kok banyak banget sih bayi kecil yang udah pada pulang dari rumah sakit swasta gitu ya. Itu kehabisan bu gitu. Aduh, kehabisan dibawanya ke Cipto ya. Nah, jadi 1.200 gitu udah pada pulang. Nah, ini salah satunya ya. Kalau memang harus benar-benar dipulangkan ya kita jangan lupa terkait PMK ini ya. Nah ini kayaknya kayak tadi mirip Pak Direktur ya ini ya. Iya. Ya ini PMK ini saya adop dari yang luar ini ya seperti ini bapak-bapaknya dilibatkan untuk PMK. Kita juga pernah melakukan PMK dengan menggunakan namanya mesin HFO ya. Yang di atasnya ventilator ya. Jadi di sini belum ada ya Bu Mega itu ya. Bu Mega HFO belum ada ya? Enggak. Udah ada. Oh gitu ya, kita PMK dengan menggunakan HFO itu ada ya. Jadi itu sampai dokternya aja 3 orang, perawatnya 3 orang, 3 apa 4 ya waktu itu. Jadi benar-benar itu karena orang tuanya memang motivasinya tinggi, mau yang istilahnya yang mau gitu ya melakukan PMK. Terus ya udah kita bantu di NICU itu di bed 9 ya. Jadi
Itu kita bantu dengan agak susah payah, khawatir nanti kalau terlepas kan langsung zup. Ya HFO itu nggak boleh gitu karena itu frekuensinya tinggi sekali. Jadi benar-benar kita tuh sampai 6 orang atau 7 orang gitu bantuin memindahkan bayinya. Jadi itu saking ininya ya, kepengennya orang tua ya. Oke, nah ini dukungannya. Nah ini sejauh mana kita melibatkan keluarga ya. Nah ini latihan mengenali sinyal ya, ini teman-teman nanti banyak belajar ya terkait pengenalan sinyal perilaku ya. Udah pulang ya? Jemput ya. Ya ini sinyal positifnya ya. Ekspresi wajahnya yang tenang ya, yang nyaman ya. Nah ini kalau yang negatif nih kayak seperti ini. Tuh ya, ini stres nih ya, stres seperti ini ya. Oke, kesimpulannya perawatan bayi prematur ditujukan menjalankan 2 fungsi yaitu menyelamatkan jiwa dan juga perkembangan otaknya. Tujuan developmental care adalah meminimalisasi stimulus yang mengganggu dan membuat stres pengasuhan bersifat individual serta mengikut sertakan keluarga. Perkembangan bayi tergantung dari positioning yang baik agar dapat merasa aman dan nyaman. Nah ini saya ada moto sedikit nih sebelum ditutup. Jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik hanya karena orang lain tidak memberimu penghargaan. Ya, jadi ya udahlah. Motonya ya ikhlas aja lah ya. Penting buat ke pasien ya. Oke, itu aja. Nah ini ya nesnya benar-benar kayak gini. Nanti kalau didiriin kayak gini ya. Itu aja untuk materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.